Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mukti Prabowo dengan NPM 2217051055 yang pada kesempatan kali ini saya akan eh, menampilkan tugas saya, tugas 1 dalam mata kuliah Teori Bahasa dan Automata, yang mana tugas 1 ini berjudul Teori Komputasi begitu. Nah, langsung saja kita mulai. Jadi, teori komputasi adalah cabang ilmu komputer teoritis berkaitan dengan studi bagaimana persoalan atau problem dapat diselesaikan pada sebuah model dengan menggunakan algoritma. Komputasi diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma gitu. Nah, selanjutnya lagi, teori komputasi merupakan cabang ilmu komputer dan matematika yang membahas apakah dan bagaimanakah suatu masalah dapat dipecahkan pada model komputasi menggunakan algoritma. Bidang ini dibagi menjadi dua cabang, yaitu teori komputabilitas dan teori kompleksitas. Namun kedua cabang berurusan dengan model formal komputasi begitu. Nah, ini adalah layers dari mesin automata. Jadi dapat dilihat di situ bahwa combinational logic dan finite state machine itu berada di layer paling bawah atau layer paling dasar gitu. Nah, tingkat lanjutnya kita bisa lihat di situ ada mesin Turing gitu atau Turing machine gitu. Nah, selanjutnya di sini di sebelah kiri ini merupakan gambar dari Chomsky hierarchy, yang mana bisa kita lihat di situ yang paling dasar itu adalah ada regular, tingkat selanjutnya itu adalah ada konteks free, selanjutnya ada konteks sensitif, dan yang paling akhir atau tingkat selanjutnya itu adalah recursively enumerable gitu. Nah, di sini ada regular language yang merupakan tingkat dasar gitu ya dari gambar yang di kiri itu. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa ada syarat untuk dikatakan sebagai bahasa reguler atau bahasa formal gitu. Nah, suatu bahasa dikatakan regular language jika dan hanya jika beberapa finite state machine atau FSM mengenalinya begitu. Nah, dikatakan tidak reguler atau non-regular jika tidak dikenali finite state machine manapun serta membutuhkan memori gitu. Nah, selanjutnya itu adalah finite automata. Jadi automata itu terdiri dari sejumlah state atau keadaan atau kedudukan begitu, dan transisi antara states tersebut gitu. Nah, dapat dilihat situ bahwa untuk finite automata ini ada dua keadaan, yaitu diterima dan tidak diterima. Nah, dikatakan diterima itu jika diakhiri dengan final state gitu ya. Nah, mana sih yang final state itu? Jadi kita bisa dilihat di situ bahwa terdapat di sini ada A, DA itu diterima karena di Q3-nya itu merupakan final state begitu. Nah, di sini juga ada ADU dikatakan diterima karena di Q4-nya itu merupakan final state. Nah, di sini juga ada yang tidak diterima begitu. Adalah ADD. Dikatakan tidak terima karena Q5 bukan merupakan final state begitu. Nah, di sini ada contoh soalnya. Untuk soalnya, tentukan apakah merupakan regular language gitu. Nah, jadi di sini untuk nomor 1 itu dikatakan benar ya, karena sudah sesuai dengan peraturannya. Untuk nomor 2 juga sudah benar. Di situ ada A, B, B, B. Terus koma A, B, 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 B. Di situ dapat kita lihat bahwa kalau misal jumlah A sama B-nya itu sama ya. Nah, untuk yang ketiga itu ada AB juga, tapi karena tidak sesuai dengan peraturan, maka dikatakan bahwa soal itu merupakan atau bukan merupakan regular language, atau dengan kata lain soal ini merupakan non-regular language. Nah, untuk nomor 4 di situ juga sudah sesuai dengan aturannya.
jumlahnya sama. Terus itu yang terakhir itu adalah untuk 0, 1, 2 itu juga sudah benar sesuai dengan peraturannya gitu. Nah, di sini untuk soal yang terakhir itu adalah tentukan mana yang diterima dan yang ditolak. Nah, dapat dilihat di situ bahwa yang diterima itu adalah A, dan A, B begitu. Kita bisa lihat sini ya. Ini sudah jelas sekali bahwa ketiga tadi itu yang saya sebutkan tadi itu diterima, dan yang ditolak itu hanya yang B begitu. Karena kenapa ditolak ya? Seperti tadi alasannya karena B itu akhirannya bukan merupakan final state begitu. Nah, untuk selanjutnya untuk yang terakhir itu adalah method to find whether a string belong to a grammar or not. Jadi itu artinya adalah metode untuk mengetahui apakah suatu string milik suatu grammar atau bukan gitu. Nah, untuk mengetahui hal tersebut maka dapat digunakan dua metode, yaitu mulailah dengan simbol start dan pilih produksi terdekat yang cocok dengan string yang diberikan. Nah, yang kedua itulah ganti variabel dengan produksinya yang paling sesuai. Ulangi proses ini hingga string dihasilkan atau hingga tidak ada produksi lain yang tersisa. Nah, untuk contoh soalnya di sini tentukan apakah grammar S ke A kecil A kapital B kecil, A kecil A kapital B kecil, dan string kosong menghasilkan string AA B B B. Nah, setelah itu kita tulis dulu ya S-nya sesuai dengan soal yang di atas ini. Nah, setelah itu kita pecah si A kapital yang ada di S ini, kita pecah menjadi sesuai yang di sini. Nah, si A itu kan bisa dipecah menjadi A kecil A kapital B kecil atau string kosong kan. Nah, kita pecah si A yang ada di S ini menjadi A kecil A kapital B kecil. Nah, jadilah seperti ini. Nah, setelah itu karena di sini masih ada A kapital lagi, kita berusaha nih untuk menghilangkannya. Kita pecah lagi nih si A-nya. Si A kapital yang menjadi A kecil A kapital B kecil lagi di sini. Jadi terus bertambah kan untuk memenuhi si AA B B B. Nah, di sini kan setelah dipecahkan menjadi seperti ini kan masih tetap ada kan si A kapitalnya. Nah, kita bisa ilangin dengan mengganti si A kapital ini menjadi string kosong gitu. Jadi setelah menjadi string kosong, A kapitalnya hilang, tetapi hasil akhirnya di sini malah A kecil A kecil A kecil B kecil B kecil B kecil, tidak sesuai dengan soal yang diminta begitu. Nah, karena kejadiannya seperti ini, maka grammar ini tadi tidak menghasilkan string AA B B B ini. Jadi kesimpulannya merupakan tidak terbukti begitu atau salah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.